Cinta Sang Pewaris. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1151 sampai tahun 1155. Bab 1151. Jika kamu benar-benar memiliki hati nurani, maka kamu tidak akan menggunakan metode tercela seperti itu untuk berurusan denganku. Kata Fendi Zanders dengan suara rendah. Ye Tong terdiam lagi setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Dia menghela nafas pelan, lalu berkata, lupakan saja, apapun yang kamu pikirkan, pokoknya aku hanya ingin membantumu semampuku sekarang, sebaiknya kamu bisa mendengarkannya, jika kamu tidak bisa mendengarkannya. Maka aku tidak akan mendengarkanmu. Tidak ada jalan. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan, katakan saja. Fendi Zanders membalas Ye Tong dengan ringan. Biar saya beritahu Anda, sebenarnya, lembah Waxian kami telah ada selama ratusan tahun, dan selama ratusan tahun ini, lembah Waxian kami telah mencurahkan seluruh energi kami untuk menanam bahan obat, tetapi lembah Waxian Gu kami juga dapat memurnikan pil, dan ada banyak pejuang yang kuat, tapi kami tidak berkomunikasi dengan orang luar, yang menyebabkan orang luar tidak mengetahui situasi lembah peri bunga kami. Ye Tong berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat serius. Lalu apa? Fendi Zanders bertanya. Setidaknya ada 20 prajurit di lembah peri bunga kita, dan ada 7 atau 8 prajurit di atas pangkat Huang, jadi jika kamu mencoba masuk ke lembah peri bunga, pasti ada jalan buntu pada akhirnya, biar ku beritahu kamu. Ye Tong memandang Fendi Zanders di depannya dan melanjutkan. Fendi Zanders tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Ye Tong, wajahnya tampak sedikit terkejut, dan kemudian berkata dengan lembut, ada begitu banyak orang di lembah Huaxianmu. Benar, kami orang-orang di lembah peri bunga tidak boleh pergi tanpa izin. Pada dasarnya, kami telah tinggal di lembah peri bunga selama sisa hidup kami. Selain itu, kami sendiri mengetahui alkimia, jadi tentu saja akan ada lebih banyak prajurit. Ye Tong mengangguk dan berkata. Lalu kenapa kamu bukan seorang pejuang? Fendi Zanders bertanya setelah tertegun sejenak. Saya bukan seorang pejuang karena saya harus sering meninggalkan lembah Huaxian. Pada dasarnya, saya menangani semua urusan luar. Anda juga dapat memahami bahwa saya adalah diplomat lembah Huaxian, jadi saya tidak bisa menjadi seorang pejuang. Jika tidak, mereka kekuatan di luar akan lebih iri pada lembah peri bunga kita, dan membawa masalah yang tidak perlu ke lembah peri bunga kita. Kata Ye Tong lembut. Oh. Fendi Zanders mengangguk dan tidak melanjutkan mengatakan apapun. Dan Ye Tong memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu melanjutkan, kamu seharusnya sudah mengetahui kekuatan lembah Huaxian kita sekarang, kan? Jangan berpikir bahwa lembah Huaxian kita hanya bisa menanam bahan obat. Setelah bertahun-tahun, aku tidak tahu berapa banyak orang yang melihatnya. Ketika kami pergi ke lembah Huaxian, mereka semua menemukan kami, tetapi pada akhirnya mereka semua diusir oleh kami, dan Anda tidak terkecuali. Tidak peduli apa, saya akan mendapatkan 3 ramuan itu kali ini. Fendi Zanders berkata kepada Ye Tong dengan nada yang sangat tegas, aku bisa membantumu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Fendi Zanders membalas Ye Tong dengan ringan. Dan Ye Tong tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu mengerutkan kening dan bertanya, kenapa? Kamu jelas bisa mendapatkan bahan obat itu dengan cara yang lebih mudah sekarang. Fendi Zanders menoleh untuk melihat ke arah Ye Tong, dan kemudian berkata dengan hampa, aku tidak terlalu mempercayaimu sebagai seorang wanita, jadi aku tidak membutuhkan bantuanmu. Kamu. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Ye Tong sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara, melihat Fendi Zanders di depannya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu mengapa Fendi Zanders melakukan ini meskipun dia sudah memberitahu Fendi Zanders tentang situasi di lembah Huaxian. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Hanya saja dia juga tahu bahwa Fendi Zanders mungkin sangat waspada terhadap dirinya sendiri karena kejadian di rumah Mi. Tidak peduli apa yang dia katakan, Fendi Zanders mungkin tidak mempercayainya. Jika aku benar-benar tidak ingin membantumu, aku bisa menyelinap pergi kemarin. Kata Ye Tong kepada Fendi Zanders dengan mulut kecilnya yang melengkung. Mungkin kamu sengaja membawaku ke lembah Huaxian, lagi pula, kamu bisa menemukan cara untuk mengetahui keberadaan pil latihan tubuh dariku, kata Fendi Zanders dengan sangat tenang. Karena kamu sudah tahu, kenapa kamu masih mengikutiku? Ye Tong tampak sedikit marah dan berteriak pada Fendi Zanders. Aku punya rencanaku sendiri. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Apakah rencanamu untuk mati? Jawab Ye Tong dengan suara dingin, lalu menoleh untuk melihat pemandangan di luar jendela mobil, tanpa melanjutkan berbicara. Saat ini, Ye Tong tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Dia telah terisolasi dari dunia di lembah Huaxian selama bertahun-tahun, jadi kepribadiannya selalu sangat dingin. Namun saat menghadapi Fendi Zanders, Ye Tong menyadari bahwa dia selalu tidak bisa mengendalikan emosinya. Sekarang dia tidak sabar untuk membunuh bajingan Fendi Zanders secara langsung. Dan Fendi Zanders tidak berbicara dengan Ye Tong, tapi menutup matanya dan beristirahat. Mobil melaju dengan mulus di jalan raya, dan 3 jam berlalu dalam sekejap mata. Bos Zanders, ada bengkel di depan, apakah Anda ingin istirahat?
Setelah berkendara selama 3 jam berturut-turut, sang pengemudi kini sedikit lelah, sehingga ia berinisiatif untuk bertanya. "Yah, kebetulan aku sedikit lapar." Tapi sebelum Fendi Zanders dapat berbicara, Ye Tong menjawab. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu, dan menemukan bahwa ini memang waktunya makan malam, jadi dia tidak banyak bicara. Beberapa menit kemudian, mobil melaju ke bengkel dengan lancar. Setelah turun dari mobil, Ye Tong menatap Fendi Zanders dengan dingin, lalu berjalan langsung menuju restoran. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia mengikuti Ye Tong ke restoran. Saat ini, harga mobil yang ditumpangi Fendi Zanders minimal harus 2 juta, dan ada sopir khusus yang menemaninya, serta ada seorang wanita cantik bernama Ye Tong di sisinya. Jadi para pelayan di restoran memandang Fendi Zanders dengan sesuatu yang salah. Semua orang menganggap Fendi Zanders sebagai generasi kedua yang kaya. Ini adalah pertama kalinya Fendi Zanders ditatap oleh orang seperti ini, jadi Fendi Zanders merasa agak tidak nyaman. Dan Ye Tong semakin tidak nyaman, karena Ye Tong merasa para pelayan di restoran sepertinya menganggapnya sebagai kekasih Fendi Zanders, dan perasaan ini membuat Ye Tong merasa sangat tidak nyaman. Ye Tong ragu-ragu sejenak, berbalik dan meninggalkan restoran, lalu pergi ke toko terdekat. Setelah beberapa saat, Ye Tong keluar dari toko. Namun saat ini, dia mengenakan topi besar di kepalanya, dan kacamata hitam di wajahnya, yang langsung menutupi lebih dari separuh wajah cantiknya. Setelah Fendi Zanders melihat Ye Tong berpakaian seperti ini, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya, dan kemudian dia berkata dengan lembut, "Kamu terlalu sentimental, orang-orang ini semua menatapku, bukan kamu. Apakah menurutmu dia cantik sekali?" Bab 1152. Apakah aku tidak cantik? Setelah Ye Tong mendengar kata-kata Fendi Zanders, kilatan kemarahan muncul di matanya, dan dia berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat tidak senang. Tidak termasuk. Tanpa ragu sedikit pun, Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan lembut ke arah Ye Tong. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Ye Tong tidak tahu harus berkata apa, dan berkata dengan suara rendah, "Aku menang terutama karena temperamenku, tahukah kamu? Tapi kamu juga tidak punya temperamen apapun." Fendi Zanders memukul Ye Tong lagi. Tapi Ye Tong benar-benar pingsan saat ini, dan berjalan ke restoran tanpa memperhatikan Fendi Zanders. Setelah memasuki restoran, Fendi Zanders langsung menyerahkan menu kepada Ye Tong dan meminta Ye Tong untuk memesannya. Ye Tong tentu saja tidak sopan, dan mengulurkan tangan kecilnya yang cantik, meminta sesuatu yang lebih mahal, dan tidak menghemat uang Fendi Zanders sama sekali. Tapi Fendi Zanders terlihat acuh tak acuh, lagi pula itu hanya makan, dan tidak membutuhkan biaya sama sekali. Setelah Ye Tong selesai memesan, dia diam-diam menunggu makanan disajikan. Restoran yang dikunjungi Fendi Zanders dan Ye Tong dianggap sebagai restoran yang relatif mahal, sehingga tidak banyak pelanggan di restoran tersebut, dan makanan disajikan dengan sangat cepat. Saat pelayan sedang menyajikan makanan, konvoi berhenti tepat di pintu masuk restoran. Di depan konvoi adalah Maybach, disusul semua Mercedes-Benz G besar. Setelah melihat konvoi tersebut, orang-orang di bengkel itu membuka mulut lebar-lebar, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Saat itu, pintu Maybach terbuka, dan 2 orang, seorang pria dan seorang wanita, keluar dari mobil. Kedua orang ini seumuran dengan Fendi Zanders dan Ye Tong, keduanya berusia awal 20-an. Di belakang Mercedes-Benz G besar, 7 atau 8 pengawal turun. Pengawal ini tidak terlihat seperti orang biasa, mereka sangat tangguh, dan mata mereka juga sangat tajam. Mereka semua harus menjadi pengawal profesional yang telah pensiun dari pasukan khusus. Ada generasi kedua yang kaya lagi. Benar, apa yang terjadi hari ini? Ada 2 generasi kedua yang kaya di sini. Sekarang ini adalah generasi kedua yang benar-benar kaya, oke. Yang sebelumnya sama sekali tidak sebanding untuk yang ini. Benar, setidaknya Maybach ini harganya puluhan juta. Orang-orang di bengkel itu berkata dengan iri saat melihat para pemuda dan pemudi turun dari Maybach. Dan pasangan itu sepertinya sudah lama terbiasa dengan situasi seperti ini, mereka mengabaikan tatapan aneh semua orang dan langsung masuk ke dalam restoran. Semua pengawal mengikuti di belakang mereka dengan ekspresi serius di wajah mereka. Setelah memasuki restoran, pemuda itu memandang dengan acuh tak acuh pada situasi di dalam restoran. Saat ini, tidak banyak orang di restoran, jadi pemuda itu langsung mengarahkan pandangannya pada Ye Tong. Pakaian Fendi Zanders sangat biasa, jadi dia sama sekali tidak menarik perhatian pemuda itu, tapi Ye Tong berbeda. Meskipun Fendi Zanders mengatakan bahwa Ye Tong tidak tampan sekarang, dia jelas-jelas bercanda. Wanita bernama Ye Tong ini memiliki aura yang sangat menawan. Aura ini mungkin ada hubungannya dengan kehidupan jangka panjangnya di lembah Huaxian. Itu membuat orang merasa misterius dan lembut, dan mau tak mau mereka ingin dekat dengannya. Dan saat ini, Ye Tong masih mengenakan kacamata hitam dan topi, jadi dia sama sekali tidak tahu seperti apa penampilannya. Hanya mulut kemerahan seksi yang terlihat sangat manusiawi. Pemuda itu memandang Ye Tong seolah linglung, dan sangat penasaran dengan penampilan Ye Tong. Dan gadis di sebelahnya, setelah melihat adegan ini, tampak sedikit tidak puas, dia mengerutkan kening dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu sudah melakukan masalah lamamu lagi? Ada urusan serius yang harus kita lakukan sekarang, jangan buang-buang waktu dengan wanita."
Dahi. Setelah pemuda itu mendengar perkataan gadis itu, wajahnya tampak sedikit malu, lalu dia berkata dengan lembut, aku hanya melihat, tidak ada maksud lain. Cepat pesan. Gadis itu sepertinya tidak berniat untuk terus berbicara dengan pemuda itu, dia hanya duduk di kursi, mengambil menu dan bersiap untuk memesan. Pemuda itu memandang Ye Tong dengan enggan, tidak bisa menahan nafas, dan duduk tanpa berkata apa-apa lagi. Pemuda itu sendiri adalah generasi kedua yang kaya, dan dia tentu saja memiliki beberapa masalah yang mungkin dialami oleh generasi kedua yang kaya. Apalagi temperamen Ye Tong memang sangat menarik, apalagi generasi kedua yang kaya, bahkan orang biasa pun pasti mau. Mari kita lihat seperti apa rupa Ye Tong, tetapi pemuda itu juga tahu bahwa dia memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan sekarang, jadi dia tidak bisa membuang waktu untuk Ye Tong. Sayang sekali. Jika ini normal, aku pasti akan menjatuhkan wanita ini. Pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya, dan kemudian mulai makan. Generasi kedua yang kaya ini sepertinya tertarik padamu. Fendi Zanders secara alami juga menemukan bahwa pemuda itu telah memandangnya dengan sengaja atau tidak, dan dia segera mengerti apa yang dimaksud pemuda itu. Setelah Ye Tong mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia menoleh untuk melihat pemuda itu, lalu berkata kepada Fendi Zanders, dia jauh lebih tampan darimu. Fendi Zanders tahu bahwa Ye Tong jelas-jelas membalas dendam pada dirinya sendiri dengan mengatakan ini, jadi dia tersenyum tak berdaya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tentu saja, Ye Tong tidak tertarik pada pemuda itu. Meskipun dia tidak keluar berkali-kali, dia sering bertemu dengan pelamar, jadi Ye Tong sudah tidak asing lagi dengan situasi ini. Orang-orang di kedua sisi sepertinya memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan, jadi tidak ada persimpangan. Fendi Zanders dan Ye Tong selesai makan terlebih dahulu, lalu langsung pergi. Setelah pemuda itu melihat Ye Tong pergi bersama Fendi Zanders, dia terlihat sedikit kecewa, tapi dia tidak banyak bicara. Kak, kalau kita berdua membantu ayah mencari penawarnya, wanita seperti apa yang ingin kamu cari? Gadis itu secara alami melihat keengganan di hati pemuda itu, dan buru-buru berbicara. Aku sebenarnya hanya ingin tahu seperti apa rupa wanita ini. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Pemuda itu memandang gadis itu dan menjelaskan. Lebih baik menjadi seperti ini. Gadis itu menjawab dengan enteng, tapi tidak banyak bicara. Setelah Fendi Zanders dan Ye Tong meninggalkan bengkel, mereka terus mengemudi. Sepanjang jalan, Fendi Zanders beristirahat dengan mata terpejam. Ye Tong, sebaliknya, menatap pemandangan di luar jendela, tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. 3 jam kemudian, keduanya tiba di SPBU kedua. Fendi Zanders dan yang lainnya beristirahat lagi. Namun ketika Fendi Zanders dan sopir Ye Tong memasuki restoran, mereka menemukan bahwa generasi kedua kaya yang mereka temui di bengkel terakhir telah datang ke restoran sebelum mereka kali ini. Setelah pemuda itu bertemu Ye Tong lagi, dia tentu saja sangat bersemangat, karena dia tidak menyangka akan bertemu Ye Tong lagi. Bab 1153. Setelah ragu-ragu sejenak, pemuda itu berjalan menuju Fendi Zanders dan Ye Tong, lalu berkata sambil tersenyum, hehe, kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu lagi. Ini benar-benar takdir. Fendi Zanders melihat bahwa pemuda itu berinisiatif untuk mendekatinya, dan sikapnya lumayan, maka dia menjawab singkat. Adik, kamu mau pergi kemana? Bukankah kamu juga ingin pergi ke kota Qingqi? Pemuda itu memandang Fendi Zanders dan bertanya. Benar, kita akan pergi ke kota Qingqi. Fendi Zanders mengangguk. Kalau begitu kita sudah ditakdirkan, aku akan pergi ke kota Qingqi juga. Pemuda itu tampak sedikit bersemangat melihat ekspresi wajah Fendi Zanders, lalu menoleh untuk melihat posisi Ye Tong, dan berkata sambil tersenyum, ini pacarmu. Aku bukan pacarnya, bagaimana mungkin aku menyukai orang seperti dia? Ye Tong bahkan tidak memikirkannya dan buru-buru memanggil. Maaf, kukira kalian berdua adalah pacar, pergi bermain bersama. Pemuda itu buru-buru menjelaskan sesuatu, tetapi ada sedikit rasa puas diri di matanya, dan kemudian dia mulai mengobrol dengan Ye Tong secara proaktif, dan langsung menghina Fendi Zanders. Fendi Zanders tidak peduli dengan situasi seperti ini, lagi pula, Ye Tong benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Dan Fendi Zanders tahu bahwa pemuda ini seharusnya datang untuk memulai percakapan dengan Ye Tong, selama hal itu tidak mempengaruhi penemuan Huaxiangu oleh Fendi Zanders tidak berencana membuat masalah apapun. Dan gadis yang keluar bersama pemuda itu, setelah keluar dari kamar mandi, menemukan bahwa pemuda itu sebenarnya sedang mengobrol dengan Ye Tong, dan jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Tapi dia tidak banyak bicara, tapi makan sendiri. Melalui dialog antara pemuda tersebut dan Ye Tong, Fendi Zanders mengetahui bahwa pemuda tersebut bernama Tang Mingji, dan gadis tersebut adalah adik perempuan Tang Mingji, Tang Xiaomeng. Kedua keluarganya menjalankan bisnis multinasional, dan kondisinya sangat baik. Keluarga Tang juga bisa dikatakan sebagai keluarga besar. Nilai pasar grup Tang telah melampaui puluhan miliar. Tapi ayah Tang Mingji diracun beberapa waktu lalu, dan dia masih koma. Selama kurun waktu ini, keluarga Tang juga mengundang banyak dokter terkenal untuk merawat ayah Tang Mingji. Namun tak berdaya, para dokter terkenal ini tak berdaya. Tang Mingji bahkan tidak tahu jenis racun apa yang telah diracuni ayah Tang Mingji. Belakangan Tang Mingji mendengar tentang lembah Huaxian secara tidak sengaja.
Jadi Tang Mingji membawa adik perempuannya pergi ke lembah Huaxian untuk mencari penawarnya. Meskipun Tang Mingji adalah orang kaya generasi kedua, dia tetap memberikan kesan yang sangat baik kepada orang-orang. Dia sangat ramah saat berbicara. Bahkan ketika menghadapi Fendi Zanders, dia memperlakukannya dengan tatapan baik, tanpa sikap apapun, dan tidak ada permusuhan apapun. Fendi Zanders memiliki kesan yang cukup baik terhadap Tang Mingji. Saudara Zanders, kamu juga akan pergi ke kota Qingqi, apakah kamu juga akan meminta obat? Saat ini, Tang Mingji tiba-tiba bertanya pada Fendi Zanders. Itu penting. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Kalau begitu, tahukah kamu lokasi sebenarnya dari lembah peri bunga? Kilatan kegembiraan melintas di mata Tang Mingji, dan dia buru-buru bertanya pada Fendi Zanders. Meskipun Tang Mingji tahu tentang lembah Huaxian, dia dapat menemukan obat penawar ayahnya. Namun tak berdaya, tempat lembah peri bunga terlalu misterius, dan tidak ada cara bagi orang luar untuk mengetahui lokasi pasti lembah peri bunga. Tang Mingji juga menghabiskan banyak upaya selama periode waktu ini sebelum dia menyadari bahwa lembah Huaxian seharusnya berada di dekat kota Qingqi. Namun dia tidak begitu jelas mengenai lokasi pastinya. Itu sebabnya dia bertanya kepada Fendi Zanders apakah dia tahu persis lokasi lembah Huaxian. Kami juga tidak begitu paham. Sebelum Fendi Zanders dapat berbicara, Ye Tong buru-buru menjawab, lagi pula, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya sekarang. Itu dia. Setelah mendengar kata-kata Ye Tong, Tang Mingji tampak sedikit kecewa, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Saudaraku, ini sudah larut, kita harus pergi. Pada saat ini, adik perempuan Tang Mingji, Tang Xiaomeng, langsung bangun dan berteriak pada Tang Mingji. Tetapi Tang Mingji ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, Saudara Zanders, karena kita semua akan pergi ke kota Qingqi, bagaimana kalau kita pergi bersama? Kebetulan masih ada ruang di mobil saya, jadi ada tempat di jalan. Hati-hati. Mendengar kata-kata Tang Mingji, Fendi Zanders tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Saudaraku, apa yang kamu bicarakan di sini? Setelah Tang Xiaomeng mendengar kata-kata Tang Mingji, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan dia mengerutkan kening dan berteriak. Xiaomeng, Fendi Zanders dan Nona Ye juga mencari lembah Huaxian, jadi kita bisa pergi bersama. Tang Mingji menjelaskan. Keduanya juga pergi ke lembah Huaxian. Ketika Tang Xiaomeng mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjulurkan bibirnya, dan kemudian melanjutkan, menurutku kedua orang ini bukan orang baik, mungkin mereka pembohong, jika mereka ingin berbohong kepada kita, ayo menjauh dari mereka. Titik petik 2. Menjauhlah. Xiaomeng, jangan bicara omong kosong. Tang Mingji mengerutkan kening dan menegur dengan suara dingin, lalu menjelaskan kepada Fendi Zanders, Saudara Zanders, saya benar-benar minta maaf, ayah saya koma selama ini waktu, dan adikku sedikit cemas dan dalam suasana hati yang buruk. Tidak keberatan jika kamu melakukan kesalahan. Baiklah. Melihat permintaan maaf Tang Mingji masih tulus, Fendi Zanders tidak banyak bicara. Faktanya, generasi kedua yang kaya seperti Tang Mingji masih sangat langka. Lagi pula, generasi kedua yang kaya seperti Tang Mingji masih sangat langka. Sebagian besar generasi kedua yang kaya manja dan manja, dengan kepribadian yang sangat arogan. Bahkan jika Tang Xiaomeng mengatakan sesuatu yang salah sekarang, jika dia adalah generasi kedua yang kaya, dia tidak akan pernah meminta maaf dengan cara ini. Tetapi Tang Mingji berbeda dari generasi kedua kaya lainnya. Tidak hanya dia meminta maaf, tetapi dia juga meminta maaf dengan sangat tulus. Jadi Fendi Zanders dan Ye Tong menerima permintaan maaf Tang Mingji. Ada apa dengan ayahmu? Ye Tong sendiri berasal dari Huaxiangu, dan dia juga mengenal sedikit tentang keterampilan medis, jadi dia bertanya pada Tang Mingji atas inisiatifnya sendiri. Setelah Tang Mingji mendengar kata-kata Ye Tong, dia tidak bisa menahan nafas, dan kemudian berkata dengan lembut, ayahku tidak sakit, tapi diracun, tapi aku tidak sakit. Saya tidak tahu apa racunnya sekarang, seseorang memberi tahu saya. Saya berkata selama saya menemukan lembah Huaxian dan memberitahu orang-orang di lembah Huaxian tentang situasi ayah saya, mereka akan memberi saya obat penawar, yang dapat menyembuhkan banyak penyakit. Aku tidak tahu apakah itu benar, tapi aku tidak ada hubungannya sekarang, aku hanya bisa mencoba peruntunganku. Jadi ini ya. Ye Tong mengangguk ringan dan tidak banyak bicara, tapi dia tahu itu masalah Tang Mingji seharusnya diselesaikan dengan mudah. Bab 1154. Karena lembah Huaxian memang memiliki obat ajaib bernama Baikaudan. Obat mujarab ini mampu mengeluarkan sebagian besar racun dalam tubuh manusia. Tapi itu terbatas pada beberapa racun umum, jika itu adalah racun khusus, bahkan Baikaudan tidak akan berpengaruh apapun. Tetapi orang-orang di luar mungkin memiliki kesalahpahaman tentang Baikaudan, berpikir bahwa Baikaudan dapat menyembuhkan racun apapun. Setelah Ye Tong mengerti apa yang terjadi dengan Tang Mingji, dia tidak berkata apa-apa lagi. Dan Tang Mingji merasa apa yang dikatakan adiknya tadi masuk akal. Lagi pula, dia sama sekali tidak mengetahui identitas Fendi Zanders dan Ye Tong, jadi sangat tidak pantas untuk mengundang Fendi Zanders dengan gegabah sekarang. Jika Fendi Zanders dan Ye Tong benar-benar orang jahat, semuanya akan merepotkan. Saudara Zanders, mengapa kamu pergi ke lembah peri bunga kali ini? Tang Mingji bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Saya pergi ke lembah Huaxian untuk mencari beberapa bahan obat.
Fendi Sanders tidak menyembunyikan apapun dan menjawab langsung. Oh oh. Tang Mingji mengangguk ringan, lalu memandang Fendi Sanders dan terus bertanya, Saudara Sanders, dari mana asalmu? Orang-orang dari Jiangcheng. Jawab Fendi Sanders. Jiangcheng. Tang Mingji tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, kalau begitu kita benar-benar ditakdirkan, saya baru saja pergi ke Jiangcheng Anda beberapa waktu yang lalu, dan saya juga bertemu dengan bos Jiangcheng M Grand Group Anda. Fang Zihua. Fendi Sanders berkata langsung. Apakah Anda kenal Tuan Fang? Mata Tang Mingji bersinar karena kegembiraan. Tentu saja saya tahu. Jawab Fendi Sanders tak berdaya, tetapi dia tidak memberitahu Tang Mingji identitasnya, karena dia merasa lebih baik Tang Mingji tidak mengetahui identitasnya. Setelah Tang Mingji mengetahui bahwa Fendi Sanders mengenal Fang Zihua, dia semakin yakin bahwa Fendi Sanders bukanlah orang jahat, dan dia tidak memiliki kebencian apapun terhadapnya, jadi dia jelas sangat santai ketika berbicara dengan Fendi Sanders. Tang Mingji tidak bersikap apa-apa saat berbicara. Dia sangat lucu dan humoris, dan dia sangat nyaman bergaul. Tapi adik perempuan Tang Mingji berbeda. Dia memiliki kepribadian yang sangat arogan dan mendominasi ketika berbicara. Dari waktu ke waktu, dia akan mendesak Tang Mingji untuk tidak membuang waktu untuk Fendi Sanders dan orang lain, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Meskipun Tang Mingji dan Tang Xiaomeng adalah saudara dan saudari, mereka memiliki kepribadian yang sangat berbeda, dan Fendi Sanders juga tahu bahwa alasan utamanya adalah karena pendidikan yang mereka terima berbeda ketika mereka masih muda. Tang Mingji pasti akan mewarisi properti keluarga Tang di masa depan, jadi Tang Mingji telah dilatih sebagai pewaris masa depan keluarga Tang sejak ia masih sangat muda. Berbicara atau memberikan perasaan kepada orang lain adalah hal yang sangat baik, orang seperti itu kemungkinan besar akan memperluas lingkaran kontaknya. Fendi Sanders mengenal banyak generasi kedua yang kaya, tetapi Song Feiyu adalah satu-satunya yang dapat dibandingkan dengan Tang Mingji. Generasi kedua kaya lainnya tidak bisa dibandingkan dengan Tang Mingji. Dari titik ini, Fendi Sanders dapat merasakan bahwa keluarga besar keluarga Tang seharusnya tidak sederhana. Sedangkan untuk gadis Tang Xiaomeng, meskipun dia memiliki penampilan yang sangat halus dan sosok yang baik, dengan riasan tipis di wajahnya dan rok putih pendek, dia pasti dapat dianggap sebagai kecantikan yang putih dan kaya di mata orang biasa. Tetapi Tang Xiaomeng memiliki aura yang sangat kuat sebagai seorang anak dari keluarga kaya, dan dia mungkin belum menerima pendidikan yang baik di bidang ini sejak dia masih kecil. Bagaimanapun, Tang Xiaomeng hanyalah seorang gadis, dan dia pasti akan menikah di masa depan. Oleh karena itu, keluarga Tang tidak akan membuang terlalu banyak waktu untuk Tang Xiaomeng, selama dia bisa tumbuh dengan sehat, tidak akan ada masalah. Padahal masyarakat saat ini selalu menganjurkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun nyatanya masih banyak keluarga besar yang masih lebih memperhatikan pembinaan anak laki-laki, sedangkan mengabaikan pendidikan anak perempuan. Saudara Sanders, kita semua akan pergi ke kota Qingxi, atau kita bisa pergi ke sana bersama-sama. Setelah Tang Mingji mengetahui bahwa Fendi Sanders dan Ye Tong bukanlah orang jahat, dia mengundang mereka lagi. Setelah Tang Xiaomeng mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak senang. Fendi Sanders ragu-ragu sejenak. Dia merasa jika dia pergi bersama Tang Mingji, perjalanannya akan jauh lebih nyaman, tetapi juga akan ada banyak masalah. Selain itu, saat Fendi Sanders pergi ke lembah Huaxian kali ini, dia berencana untuk mengambil sesuatu secara langsung, jadi dia tidak ingin melibatkan Tang Mingji. Lupakan. Fendi Sanders menolak dengan lembut. Oh baiklah. Tang Mingji melihat bahwa Fendi Sanders benar-benar tidak berniat untuk pergi bersamanya, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, tetapi dia tidak banyak bicara. Tetapi ketika Tang Xiaomeng melihat penolakan Fendi Sanders, ekspresi wajahnya menjadi sangat melembut. Faktanya, Ye Tong berencana pergi bersama Tang Mingji dan yang lainnya. Lagi pula, tidak ada yang perlu dibicarakan antara Ye Tong dan Fendi Sanders. Jika dia mengikuti Tang Mingji dan yang lainnya, dia akan jauh lebih santai. Tapi setelah melihat penolakan Fendi Sanders, dia tentu saja tidak banyak bicara. Beberapa menit kemudian, Fendi Sanders dan Ye Tong hampir beristirahat, jadi mereka meninggalkan restoran terlebih dahulu. Tang Mingji cukup bagus, kata Ye Tong lembut kepada Fendi Sanders. Bagus sekali. Jika ada peluang di masa depan, saya bisa meminta perusahaan saya untuk bekerja sama dengan keluarga Tang. Menurut saya orang seperti Tang Mingji lebih bisa diandalkan. Fendi Sanders memandang Ye Tong dan berkata dengan ringan. Lalu kenapa kamu tidak ikut dengan mereka? Ye Tong bertanya sedikit bingung. Saya tidak ingin menyakiti mereka. Jawab Fendi Sanders. Ye Tong tersenyum tak berdaya setelah mendengar kata-kata Fendi Sanders, dan tidak banyak bicara. Tuan Sanders. Tetapi pada saat itu, pengemudi tiba-tiba berlari keluar dari mobil dengan tergesa-gesa. Apa yang salah? Setelah Fendi Sanders melihat pengemudi itu panik, dia tidak bisa menahan cemberut dan bertanya. Tuan Sanders, sepertinya ada yang salah dengan mobil kita. Saya sedang memperbaikinya sekarang. Jika tidak, Anda harus kembali dan menunggu sebentar. Sopir itu berkata kepada Fendi Sanders dengan sangat tidak berdaya. Apakah ada yang salah dengan mobilnya? Setelah Fendi Sanders mendengar kata-kata pengemudi itu, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi jelek.
Ya, mobilnya baik-baik saja sekarang, tapi tiba-tiba tidak bisa dihidupkan, saya perlu memeriksa apa yang terjadi. Sopir itu memandang Fendi Zanders dan menjelaskan. Namun, saat ini, Tang Minji, Tang Xiaomeng dan lainnya juga keluar dari restoran. Saudara Zanders, kenapa kamu belum pergi? Setelah Tang Minji melihat Fendi Zanders berbicara dengan pengemudi, dia berinisiatif untuk bertanya. Ada yang salah dengan mobilnya, mungkin perlu diperbaiki. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Tang Minji, dan berkata tanpa daya. Benar, kamu boleh ikut dengan kami. Pokoknya, masih ada ruang di mobilku. Sekarang sudah mulai gelap. Aku tidak tahu kapan akan diperbaiki. Bukan masalah besar bagimu untuk menunda seperti ini. Memanfaatkan kesempatan ini, Tang Minji mengundang Dao lagi. Tapi Fendi Zanders benar-benar tidak ingin membuang waktu sekarang, jadi dia menoleh untuk melihat posisi Ye Tong, seolah ingin menanyakan pendapat Ye Tong. Bab 1155. Aku juga bisa. Ye Tong memandang Fendi Zanders dan berkata dengan ringan. Karena Nona Ye berkata demikian, ayo segera naik bus dan mencoba mencapai kota Qingxi secepat mungkin. Tang Minji berteriak pada Fendi Zanders dengan sangat antusias. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia tidak mengatakan apa-apa, dan mengikuti Tang Minji ke dalam mobil. Sedangkan untuk pengemudinya, dia akan terus tinggal di sini untuk memperbaiki mobilnya. Setelah mobilnya diperbaiki, dia bisa langsung mengembalikannya. Setelah Fendi Zanders, Ye Tong dan yang lainnya masuk ke dalam mobil, mereka berempat melanjutkan perjalanan menuju kota Qingxi. Namun menurut kemajuan beberapa dari mereka, mustahil mencapai kota Qingxi saat ini. Mereka hanya dapat pergi ke Kabupaten Qingxi di depan kota Qingxi untuk beristirahat selama 1 malam, dan kemudian mereka dapat berangkat ke kota Qingxi keesokan harinya. Saat itu sudah lewat jam 1 pagi ketika mereka berempat tiba di Kabupaten Qingxi. Selain itu, Fendi Zanders mengetahui bahwa Tang Minji telah dengan hati-hati memesan kamar untuk Fendi Zanders dan Ye Tong, dan itu adalah hotel bintang 5 terbaik di Kabupaten Qingxi. Meskipun sedikit uang untuk menginap di hotel tidak berarti apa-apa bagi Fendi Zanders, pendekatan Tang Minji masih sangat nyaman. Di masa depan, Fendi Zanders hanya perlu berbicara dengan Fang Zihua, maka nilai yang diciptakan oleh Fendi Zanders dan Tang Minji mungkin hotel bintang 5 ini tidak ada bandingannya. Setelah beristirahat sepanjang malam, semua orang berangkat ke kota Qingxi keesokan paginya. Sepanjang jalan, Tang Minji sedang mengobrol dengan Ye Tong dan Fendi Zanders. Tang Xiaomeng, sebaliknya, acuh tak acuh dalam menjawab dari awal hingga akhir, bermain-main dengan ponselnya sendiri. Setelah 2 hari terburu-buru, semua orang akhirnya tiba di kota Qingxi. Setelah tiba di kota Qingxi, Tang Minji tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Namun dia mendengar bahwa ada banyak orang di kota Qingxi yang mengetahui lokasi pasti lembah Huaxian. Selama Anda memberi sedikit uang kepada orang-orang ini, mereka akan memandu Anda. Jadi setelah Tang Minji menetap di Fendi Zanders dan Ye Tong, dia mulai mencari pemandu yang cocok di kota Qingxi. Awalnya, Tang Minji tidak perlu terlalu merepotkan. Bagaimanapun, Ye Tong tahu jalannya, tapi Ye Tong tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi dia tidak menghentikan Tang Minji mencari panduan. Malam berlalu dengan cepat, dan Tang Minji akhirnya menemukan pemandu yang cocok. Pemandu ini telah tinggal di kota Qingxi sepanjang hidupnya, dan selalu mencari nafkah dengan memimpin. Lagi pula, Anda bisa mendapatkan imbalan puluhan ribu dolar hanya dengan menunjukkan jalan kepada seseorang sekali saja, yang sangat mudah diperoleh. Banyak penduduk kota Qingxi bahkan menganggap masalah ini sebagai bisnis. Namun bisnis ini sebenarnya memiliki risiko tertentu. Bagaimanapun, situasi di pegunungan sangat rumit, dan sering kali ada situasi di mana pemimpinnya meninggal. Saudaraku, bisakah orang ini benar-benar membawa kita ke lembah peri bunga? Tang Xiaomeng memandang ke atas dan ke bawah ke arah Lao Ge, pemandu di depannya, dan bertanya dengan nada bingung. Nak, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Pada dasarnya, aku harus melewati jalan ini sebulan sekali. Aku sangat paham dengan situasi di dalam. Aku berjanji akan membawamu ke lembah peri bunga, tapi apakah kamu bisa pergi masuk atau tidak, itu terserah padamu. Masalahnya adalah, saya tidak bisa menjamin. Sambil merokok, Lao Ge berkata kepada Tang Xiaomeng sambil tersenyum. Apakah kamu pergi sebulan sekali? Setelah Tang Xiaomeng mendengar kata-kata Lao Ge, sedikit kejutan muncul di matanya. Iya, lagi pula, ketika tidak ada yang salah dengan keluarga seseorang, orang-orang kaya sepertimu sering datang meminta obat, tapi aku juga harus mengingatkanmu, 10 orang masuk, dan hanya 1 yang bisa mendapatkan obatnya. Pada akhirnya, teman-teman, kebanyakan dari mereka keluar dengan tangan kosong. Lao Ge berkata sambil tersenyum. Itu berarti seseorang benar-benar mendapatkan pilnya, kan? Tang Minji bertanya kepada Lao Ge dengan penuh semangat. Tentu saja seseorang mendapatkan ramuannya. Bagaimanapun, orang-orang di lembah Huaxian harus menunjukkan wajah mereka kepada kami sebagai pemandu. Kalau tidak, siapa yang akan datang untuk meminta ramuan itu? Lao Ge berkata dengan lembut. Kalau begitu, apakah kamu tahu cara mendapatkan pil ini? Sambil berbicara, Tang Minji mengeluarkan sejumlah uang tunai dan menyerahkannya kepada Lao Ge. Setelah melihat uang tunai itu Tang Minji mengeluarkannya,
Lao Ge tersenyum ringan, lalu berkata dengan lembut, sebenarnya, menurut pemahaman saya, siapapun yang bisa mendapatkan ramuan itu harus memberikan manfaat kepada orang-orang di lembah Huaxian, sehingga mereka bisa mendapatkan ramuan itu dengan lancar, dan orang-orang bodoh itu akan menyia-nyiakan usaha mereka jika mereka masuk. Manfaat. Setelah Tang Mingji mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, lalu berkata dengan lembut, itu mudah, saya akan menyiapkan banyak uang tunai dan cek ketika saya datang kali ini, dan kemudian memberikannya kepada orang-orang di Huaxiangu ini. Sekarang Tang Mingji rela mengeluarkan uang tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki untuk menyelamatkan ayahnya. Haha. Tapi Lao Ge tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata Tang Mingji. Apa yang Anda tertawakan? Tang Mingji membeku sejenak, dan bertanya pada Lao Ge dengan ekspresi bingung. Aku menertawakanmu karena begitu naif. Lao Ge menjawab dengan lembut, dan kemudian melanjutkan, biar ku beritahu, tidak mungkin uang bisa mengesankan orang-orang di lembah Huaxian. Mereka sama sekali tidak tertarik pada uang, jadi kamu harus cepat mengumpulkan semua uangnya. Bangunlah. Bagaimana mungkin? Sebuah keanehan melintas di mata Tang Mingji. Saudaraku, jangan dengarkan omong kosong orang ini di sini. Saya tidak percaya ada orang di dunia ini yang tidak menyukai uang. Orang-orang itu tidak dapat mengesankan orang-orang di lembah Huaxian, hanya karena mereka tidak punya cukup uang. Selama kita memberikan cukup uang, saya tidak percaya orang-orang ini tidak akan tergoda. Tang Xiaomeng cemberut dan berkata. Setelah Lao Ge mendengar kata-kata Tang Xiaomeng, jejak penghinaan muncul di matanya, dan kemudian dia berkata ringan, gadis itu, menurutmu berapa banyak uang yang terlalu banyak? Apakah 10 juta cukup? Jika tidak, maka saya akan memberinya 50 juta. Tang Xiaomeng berkata dengan percaya diri. 50 juta. Setelah mendengar kata-kata Tang Xiaomeng, Lao Ge tersenyum dengan sangat menghina, dan kemudian berkata dengan ringan, setahun yang lalu, saya membawa sekelompok orang asing ke lembah peri bunga, dan pikiran orang asing itu sama dengan Anda. Sama, kan? Tahu berapa banyak yang telah mereka persiapkan? Berapa harganya? Tang Mingji bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka langsung menyiapkan total 500 juta dolar AS. Lao Ge langsung mengangkat 5 jarinya ke arah Tang Mingji. Setelah mendengar nomor ini, Tang Mingji tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Bagaimanapun, 500 juta dolar AS bukanlah jumlah yang kecil, bahkan Tang Mingji tidak mampu membeli uang sebanyak itu sekarang. Orang asing itu sangat percaya diri. Mereka merasa menggunakan uang ini untuk membeli pil sudah lebih dari cukup. Tetapi siapa sangka bahwa orang-orang dari lembah Huaxian bahkan tidak melihatnya, dan langsung meledakkan orang-orang ini. Orang-orang ini tidak yakin dan bentrok dengan orang-orang dari lembah Huaxian, dan pada akhirnya mereka dipukuli hidup-hidup. Itu, kata Lao Ge dengan tenang.